Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdur Rashid, NIM 2211166, kelas PAI 6F1. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang hukum halal dan haram. Untuk materi pertama kita akan membahas pengertian dari hukum halal dan haram. Yang A. Definisi umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Halal diartikan boleh, dibolehkan atau dibenarkan. Untuk selanjutnya, haram adalah sesuatu yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan serta mendapatkan dosa ketika dikerjakan. Kemudian, yang bagian B. Definisi khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Selanjutnya hukum haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang kedua yaitu tentang dasar hukum halal dan haram. Di sini dasar hukum halal dan haram itu terbagi menjadi 3 dasar hukum, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Untuk dasar hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran, maka pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran, maka sudah pasti haramkan. Yang dimana, sudah dijelaskan, di dalam surah Al-Maidah, ayat 87, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina, amanulah, tuarimu thayyibati ma alallahu lakum walatatadu, innallaha layuhibbul muqtadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis disebut juga sunnah. Sunnah adalah perkataan perbuatan, ketetapan, sabda, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan landasan syariat Islam. Untuk dasar hukum yang terakhir adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang akar kata dari jahada yang berarti upaya atau kemampuan seseorang, yang memiliki keahlian dalam menetapkan dasar hukum, terutama dasar hukum halal dan haram. Secara umum, ijtihad adalah segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir, yang dimiliki oleh para mujtahid, untuk menggali, dan menemukan, hukum syariat-syariat Islam. Dan materi yang terakhir, adalah sebab-sebabnya, halal dan haram. Sebab-sebabnya halal dan haram yang pertama yaitu, zat asal. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, sesuatu yang haram, karena zat asalnya. Terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat 173. Yang dimana, sudah dijelaskan, dalam surah Al-Baqarah, ayat 173, maka dapat disimpulkan, bahwa, contoh yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, dan daging babi. Tadi, contoh dari yang diharamkan, sekarang contoh yang dihalalkan, dalam Islam seperti, nasi, teh, susu, daging sapi, seafood, dan air putih, atau air mineral. Untuk yang kedua, dari sebab-sebabnya, halal dan haram, yaitu, sifat asal, yang dimana, perbuatan, dan sikap, yang sifatnya, buruk, jahat, judi, atau syirik, diharamkan oleh Allah. Walaupun, dengan niat, cara, dan hasil, sebagus apapun, tetap haram. Dan, untuk yang ketiga, dari sebab-sebabnya, halal dan haram, yaitu dari segi, prosesnya, halal, atau haramnya, sesuatu bisa disebabkan, oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau, cara mendapatkannya, akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Baiklah, di sini ada contoh dari sebab-sebabnya halal dan haram. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur daging babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Untuk contoh yang kedua yaitu, misalnya, membeli ikan gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas bakar daging babi, maka ikan gurame bakar yang semula halal menjadi haram. Baiklah, berakhir sudah
materi yang sudah dijelaskan? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan? Sekian, dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.